Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya nama saya Atin. Nama lengkap saya Prihatini, biasa dipanggil Atin. Saya merupakan salah satu sobat Jovisa Leaders periode tahun 2023. Jika teman-teman ingin kenal saya lebih dekat, bisa follow Instagram saya @janganprihatin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara saya kedengeran? Alhamdulillah. Kedengeran, Kak? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan sama Kak Bagas, sama keluarganya juga. Oke. Amin, amin, amin. Oke Kak Bagas, jadi tadi kan aku udah tanya-tanya ya sama Sobat Jovisa, kayak aku nih pernah kayak suka sama orang, sampai udah terlanjur suka sama orang, gimana sih? Nah langsung aja Kak Bagas, karena waktunya udah singkat, kita langsung aja bisa disimak materinya malam ini ya Kak. Ya, boleh, boleh. Saya tak izin share screen ya. Oke, siap. Teman-teman bisa disimak ya. Hostnya mungkin buat izinin saya bisa share screen kali ini. Oh iya. Ini udah bisa, udah bisa. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya teman-teman semuanya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmi la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Dan juga saya mengingatkan kembali untuk teman-teman ya, jomblo fisabilillah, Masya Allah, semoga Allah mudahkan untuk ya mengarungi kegalauannya dengan hal-hal yang positif. Ya. Saya mengingatkan kembali untuk semua teman-teman supaya menjaga adabnya meskipun online ya. Sebagaimana perkataan ulama, bil adabi tafhamul ilma. Hanya dengan adab kalian bisa memahami ilmu. Dan juga perkataan ulama yang lainnya, wa man lam yukrimul ilma la yukrimuhu al ilmu. Siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan pernah memuliakan dirinya. Maka meskipun online, ya kalau lagi ngemil taro, ya mungkin taruhnya disimpan dulu ya. Lagi apa namanya, pakai pakaian yang kurang rapi misalnya, ya diganti dulu pakaiannya, ya ganti. Kalau laki-laki misalnya pakai sarung, ya. Kemudian perempuan misalnya nggak on cam, ya nggak apa-apa. Tapi kondisinya masih pakai hijab misalnya. Nah, ini bukti untuk pengagungan ilmu. Sebagaimana para ulama juga mengatakan, fa inna hadzal abdi minal ilmi maqufun ala hadzi qalbihi min ta'zibihi wa ijlalihi. Kedudukan seorang hamba terhadap ilmu itu tergantung seberapa besar hatinya memuliakan ilmu. Ya, semakin dia memuliakan ilmu, semakin ilmu itu masuk. Ya, karena ilmu itu mutiara dan mutiara itu tidak bisa dicari dengan hal-hal receh gitu ya. Mungkin itu sedikit nasihat dulu. Insya Allah kita santai aja kok ya. Saya nggak kaku banget nanti diingetin juga kalau kelamaan ngomongnya ya. Kita langsung masuk ke materi. Udah siap belum teman-teman? Coba tulis di kolom chat biar rame. Siap, siap, siap. Coba tulis di kolom chat. Siap banget. Masya Allah. Siap, oke ya. Kayaknya lagi banyak yang terlanjur cinta sepertinya ya. Kita masuk ke pembahasan kita obat ketika terlanjur cinta. Nah, yang pertama kita mulai dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Ya, Allah menyebutkan pertama kali ya sebelum nanti menyebutkan perhiasan, kemudian kendaraan-kendaraan mewah itu disebutkan ya memang manusia itu tabiatnya cinta atau punya syahwat kepada wanita. Ya. Dan ketika ayat ini ngomongin laki-laki, maka begitu juga sebaliknya. Ya, pemahaman umumnya adalah
apa yang terjadi untuk laki-laki ya terjadi juga untuk perempuan. Artinya kalau laki-laki fitnah terbesar laki-laki perempuan ya fitnah terbesar perempuan ya laki-laki gitu ya, sama aja. Jadi memang dari sini kita mengetahui bahwasanya yang namanya bisa jatuh cinta itu anugerah ya. Bisa jatuh cinta itu anugerah asalkan dengan lawan jenis. Nah nih ya. Jadi garis bawah. Ya kalau jatuh cinta dengan sejenis maka itu bukan anugerah lagi. Ya, itu namanya azab ya, dan semoga kita semua dijauhkan gitu. Nah, cinta sesama jenis cinta lawan jenis itu anugerah. Ya, anugerah sekali. Ya. Tidak anugerah adalah ketika mencintai ya sejenis. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-A'raf, innakum ata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Ya, ketika kaum Nabi Lut itu dikasih tahu kamu itu ya kaum yang ngeyel ya, kaum yang ngawur ya, karena kamu memberikan syahwatmu kepada ya laki-laki gitu. Kenapa tidak ke perempuan ya? Bahkan sampai Nabi Lut itu mengatakan ini loh ada perempuan-perempuan ini loh. Nah gitu. Ya, silakan nikahi perempuan-perempuan ini gitu. Tetap aja nggak mau. Nah, maka ini yang menjadi tercela. Ya, adapun teman-teman di sini ya ada coba nih Mbak Ati, Mbak Farah, Mbak Tiwi, Mbak Rahmi ya, Mas Roni, Mbak Dewi dan lain sebagainya ya, mencintai lawan jenis itu anugerah ya. Bersyukur alhamdulillah Allah kasih hidayah untuk bisa mencintai lawan jenis ya. Karena banyak di luar sana yang mencintai sesama jenis. Nah, ini pondasi dasarnya dulu ya. Jadi nggak masalah jatuh cinta itu. Nah, sekarang saya mau bahas dulu deh fundamental gitu ya. Ini pembahasan NLP sebenarnya, pembahasan tentang self coaching gitu ya. Bagaimana cara kita tahu gitu. Kenapa bisa jatuh cinta dulu deh. Nah, ya kan? Kenapa bisa jatuh cinta? Di dalam pembahasan seputar dunia NLP ya, itu kurang lebih ada tuntutannya di sini. Ada pemicu masuk ke pikiran, pikiran masuk ke perasaan, perasaan jadi tindakan, tindakan menghasilkan, ya menghasilkan sesuatu. Sama juga nih, teman-teman ketika ikut webinar ini, gitu ya, itu kan pasti lihat posternya ya kan, ada pemicunya, ada posternya. Habis ada posternya, oh itu masuk ke pikiran, wah kayaknya seru ini ya, gitu. Nah, habis itu masuk ke perasaan, dari perasaan menghasilkan tindakan. Tindakannya apa misalnya? Tindakannya ngeklik linknya ya kan, daftar segala macamnya dan menghasilkan. Hasilnya apa? Bisa ikut webinar. Artinya apa? Artinya hasil itu berhubungan dengan tindakan. Ya, tindakan berhubungan dengan perasaan. Perasaan berhubungan dengan pikiran, pikiran karena ada pemicu atau kondisi. Ketika teman-teman jatuh cinta itu masuk ke mana? Pikiran, perasaan, tindakan atau hasil? Coba. Jatuh cinta itu masuk ke mana? Hasil. Ya, apalagi hasil. Hasil. Pikiran, perasaan ya. Memang kalau ngomongin cinta itu masuk kemana-mana kayaknya ya. Ya, perasaan, semuanya ya. Oke ya. Ya, yang lebih tepatnya adalah jatuh cinta itu karena hasil ya, masuk ke hasil ya. Karena ada banyak pemicu, banyak pikiran akhirnya menghasilkan rasa jatuh cinta. Artinya apa? Teman-teman akan selalu memikirkan si dia kalau ada pemicu yang membuatnya masuk ke pikiran. Ya, akan selalu dipikirin. Misalnya kayak aku tuh benci banget sama dia, tapi diomongin terus itu masuk ke pikiran terus. Ya, katanya mau move on tapi ngomongin terus, nggak bisa, ya, nggak bisa. Ya, jadi ketika ada pemicu apapun itu masuk ke pikiran, ya, itu akan terus bergelut seperti itu. Nah, ini ngeri gitu ya, ngeri. Saya kasih contoh teman-teman mungkin di sini jatuh cinta ya dengan orang-orang yang terlihat soleh misalnya. Lihat ya dia baca Qur'annya bagus misalnya. Nah, ini ada pemicu. Ya, kayaknya rumah tangga bakalan bahagia kalau sama dia. Nah, itu kan. Ini kondisi-kondisi template. Ya. Nah, pikirannya seperti itu. Kemudian yang dirasakan apa bahagia? Nah, perasaannya bahagia, senang.
Kemudian karena senang coba kepoin Instagramnya, ini tindakan. Ya. Dan aku pun mulai jatuh cinta hasil. Ya. Jadi hasil teman-teman jatuh cinta karena tadi ada ngepoin, ada ngomongin, ada punya pikiran bisa hidup bahagia sama dia, itu pokoknya macam-macam. Tapi yang paling penting adalah adanya pemicu yang masuk ke pikiran. Makanya yang bisa mengubah hasil adalah pikiran. Ya. Yang bisa mengubah hasil adalah pikiran. Nah, ini penting ya, ini penting. Mungkin kapan-kapan kalau mau saya bahas juga nih terkait pengembangan diri juga berhubungan sama ini juga gitu. Ya, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh. Nah, ada yang tahu kisahnya Laila dan Majnun? Ada yang tahu coba tulis di kolom chat. Ada yang tahu nggak? Rasa kisah Laila dan Majnun. Jatuh cintanya Kois. Pernah dengar? Tahu ada filmnya ya? Dalam menghindari semua pemicu tapi rasanya masih ya, pernah dengar. Oke ya. Ya. Ada satu kalimat ya Kois ya. Seorang laki-laki yang mencintai perempuan, perempuannya itu jelek Laila itu sebenarnya jelek, hitam kucel gitulah. Ya. Kalau secara fisik kurang glowing kalau bahasa kita. Ya, tetapi karena sudah jatuh cinta karena terkena penyakit al-ishq ya, terkena penyakit apa namanya eh, jatuh cinta gitu ya. Nah, akhirnya si Kois ini mencium tembok dinding rumah Laila. Nah, kemudian dia mengatakan, aku tidak mencintai dinding ini. Tapi seseorang di balik dinding ini. Wah. Jadi kalau orang sudah jatuh cinta tuh suka aneh-aneh memang ya. Suka aneh-aneh. Ya. Jadi memang virus jatuh cinta kepada lawan jenis yang ternyata berlebihan itu menjadi penyakit. Ya, beda ya. Ketika di awal saya ngomongin tentang bisa jatuh cinta itu anugerah, tapi kalau cintanya sudah bikin tadi yang dijelaskan Mbak Atin seingat saya di awal-awal itu ya, makan jadi nggak lahap, ya tidur jadi nggak nyenyak gitu ya, pikiran jadi kemana-mana, itu sudah terkena penyakit namanya, penyakit al-ishq. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Bahkan di zaman dahulu ya, di zaman dahulu sebelum saya lanjut, itu ada satu kisah, ini pernah saya jadiin konten juga. Ya. Ketika ada seorang pemuda yang melamar seorang perempuan, tetapi perempuan tersebut tidak menerimanya. Ya, kemudian karena khawatir perempuan tadi menikah dengan laki-laki yang lain, nah, ini kan banyak terjadi. Maka perempuannya dibunuh. Ya, perempuannya dibunuh. Saking cintanya. Nah, makanya kalau ada orang cemburu aneh-aneh itu memang dari dulu gitu. Kalau cemburu suka aneh-aneh memang ya. Nah, ini pentingnya mendasarinya dengan takwa. Oke. Terus gimana Kak kalau udah mulai interest gitu ya? Ya, kalau gimana kalau udah mau interest sama lawan jenis gitu ya, sama laki-laki? Ya udah. Cuman ada dua caranya. Di follow up atau dilupakan. Ya. Tidak ada cara ketiga ya. Di chat dulu Kak gimana sambil nunggu. Ya kan catatan dulu sambil nunggu gimana Kak? Jangan ya. Sebisa mungkin lakukan dua hal ini. Ya. Kalau sudah interest, di follow up atau lupakan. Ya. Di follow up itu apa? Ya. Di follow up itu ya datang misalnya kalau perempuan suka sama laki-laki dinyatakan. Boleh ya, dalam Islam itu boleh. Ya, dalam Islam itu boleh ketika kita melihat seorang laki-laki yang mungkin kita anggap soleh, kemudian kita mengutarakan. Ya, kita mengutarakan. Ya, mengutarakannya tapi nggak usah, aku udah lama loh follow kamu. Nah, tapi saya udah sering DM juga, tapi kok nggak pernah dibalas. Sebenarnya tuh aku, lah, itu kebanyakan ya. Tinggal bilang apa namanya, saya lihat kamu termasuk orang yang soleh misalnya gitu. Saya juga mendengar dari teman-teman saya. Sepertinya saya mulai ada perasaan dengan kamu misalnya. Apakah berkenan kamu melanjutkan ta'aruf dengan saya? Nah, ya, jadi nggak usah dikasih tahu. Aku tahu loh dulu kamu SMP ini, temunya ini kan. Nah, itu aku juga ada tanya-tanya. Nggak usah ya. Ya, follow up. Kenapa di follow up? Karena sebagaimana sabda Rasulullah SAW, lam narodil mutahabbaini mislan nikah. Ya, tidak aku melihat ya solusi terbaik untuk dua orang yang mencintai
selain menikah. Ya, tidak ada solusi yang terbaik selain menikah. Maka ini yang dimaksud dengan follow up. Ya. Tapi kadang berat gitu misalnya, atau lupakan. Nah, ini kalau lupakan ini trick and tips move on dari para ulama. Trick and tip move on. Nah, ada yang susah move on, coba tulis dulu di kolom chat. Ada yang susah move on, coba tulis dulu di kolom chat. Hadir. Yang susah move on hadir. Coba ada yang saya hadir, saya susah move on. Oke. Susah move on banget. Adakah udah 8 tahun? Hah? Itu nyicil mobil lunas sudah. 8 tahun. Pasti ada. Bilangnya doang mau pas. Ya, Mas. Ya. Saya kasih trik and tipsnya ini. Saya kasih trik and tipsnya dari para ulama. Inna nufusa la tatruku syai'an illa bisyai'in. Ini cara move on. Ya. Jiwa itu tidak akan pernah tergantikan melainkan dengan jiwa yang lain. Jadi cara move on gimana? Ya harus cari dulu gitu. Jangan nunggu hilang, nggak akan hilang. Tidak akan hilang ya. Ya, apa namanya wajahnya, senyumnya tidak akan hilang. Ya. Jadi cara move on itu memang harus cari dulu. Nah, jangan menunggu saya nunggu ini hilang dulu baru cari orang lagi, nggak bisa. Nggak bisa ya. Jiwa itu unik seperti itu. Ya. Harus cari dulu. Ya, harus cari dulu, harus membuka pintu dulu. Nah, ini trik and tips para ulama. Dan saya yakin ini ya bisa 100% berhasil ya. Ya 99%. Karena kebanyakan dari teman-teman mungkin ya move on itu menunggu rasa sakitnya hilang. Enggak akan hilang. Enggak akan hilang. Jiwa itu susah ya. Nah, jadi harus mencoba untuk membuka diri dengan orang lain. Nah, ya nggak bisa menggantikan posisi dia di hati saya. Waduh. Ini saya lucu nih kalau baca bahasa gini ya. Insya Allah ya. Trauma takut terjebak lagi, ntar sudah move on lagi. Nah, tak segampang itu aku mencari penggantimu, Bang, kata warga. Aduh, ya ya. Ya, tapi ini apa namanya? Trik and tip psikologi dari para ulama. Ya, jadi harus membuka pintu dulu. Nah, ya, harus membuka pintu dulu. Nah, sekarang nih lanjut lagi ya. Terus gimana kalau sudah terlanjur cinta? Obatnya apa sih? Ada nggak sih obatnya gitu ya? Memang secara umum ya penyakit al-ishq ini ya, jatuh cinta ini susah obatnya. Ya, susah memang obatnya. Kalau dicari di apotek paling suruh dikasih apa? Obat tidur saja paling. Ya, ini Mbak, karena mungkin sepertinya Mbak sudah lama nggak tidur ya. Saya kasih obat tidur. Ya, besoknya bangun sudah stres lagi ya. Apa obatnya sih secara Islam? Yang pertama jelas, meminta pertolongan kepada Allah. Ah Mas ini mah klise banget, ini sering dengar. Sering dengar tapi sering dilupakan. Ya, ya sering dengar tapi sering dilupakan. Padahal ini kuncinya ibadah termasuknya. Termasuk ibadah yang paling besar adalah doa. Makanya kita 17 kali minimal dalam sholat. Ya kan? Mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Nah, ini ayatnya sudah dibaca 17 kali aja kadang kita lupa. Ya, kadang kita tidak mengimplementasikan. Bahkan auzubillah ya, nah, sebagian teman-teman semoga di sini tidak ada ya. Sudah 20 tahun baca Al-Fatihah tidak pernah tahu apa artinya, ini subhanallah ya. Nah, tapi ketika apa namanya melihat sosok orang yang dicintainya sekali saja, ingatnya sampai 1 tahun, ya, ingatnya sampai 2 tahun. Ini Al-Fatihah dari kecil sampai umur 20 tahun tidak pernah tahu artinya, ini subhanallah. Jadi yang pertama adalah meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Caranya gimana Mas? Ya sudah sebisanya, pakai bahasa-bahasa sendiri tidak apa-apa. Ya. Ya Allah, mudahkan saya untuk melupakan si dia ya Allah. Ya Allah, jika memang dia yang terbaik untukku, maka mudahkanlah ya Allah. Ya. Atau misalnya teman-teman sudah hijrah duluan, sudah mempelajari agama duluan, misalnya, terus meninggalkan, ya Allah, jika memang dia jodohku, maka mudahkanlah dia juga mendapatkan hidayahmu ya Allah. Wah, ini cinta-cinta yang luar biasa. Ya, cinta yang luar biasa. Nah, minta pertolongan sama Allah. Bahkan dahulu sebagian sahabat aja sandalnya putus, itu minta, ya Allah sandalku putus.
Ini apalagi teman-teman ya, diputusin ya, tambah lagi, tambah tambah kuat lagi doanya untuk segera lepas dari penyakit al-ish. Kenapa meminta kepada Allah? Karena Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 216. Ya, ini ayatnya famous juga sih ya, termasuk playlist andalan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang apa yang kita anggap baik, ya apa yang kita anggap buruk ternyata itu baik buat kita. Dan terkadang apa yang kita anggap buruk itu ternyata baik buat kita. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui apa-apa. Aku sangat mencintainya, Kak, gitu ya. Aku tidak bisa pergi darinya gitu ya. Aku yakin dia ya laki-laki terbaiknya. Itu versi kita sendiri. Ya. Nah, apalagi orang jatuh cinta itu kan tidak ada buruknya ya. Pasangannya itu tidak ada buruknya. Selalu baik. Nah, itu. Makanya di antara apa namanya? Di antara tugasnya setan itu kan dia membuat seseorang itu ya ketika melakukan maksiat itu terlihat indah. Ya, makanya ketika orang yang sedang jatuh cinta, ya sedang berpasangan, pacaran misalnya, itu akan ditutupi bahwa ada keburukan-keburukannya ditutup. Ya, aku akan memaafkanmu kapanpun, ya, kapanpun, dimanapun. Ya, sudah kayak apa namanya Telkomsel malahnya, kapanpun, dimanapun aku ada. Telkomsel itu, ya sinyal provider. Ya. Allah ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Kenapa? Ingat, pandangan kita itu terbatas. Pandangan kita terbatas. Kita hanya bisa melihat satu sudut pandang saja. Ya, simpelnya gini deh. Yang lagi jatuh cinta sama seorang laki-laki atau lagi pacaran misalnya, akan melihat ketika sedang ketemu saja. Ya, sedang makan apa es krim mixu bareng misalnya. Sedang makan mie gacoan. Nah, itu baru kelihatan. Oh, terlihat romantis, ya, macam-macam. Ya, ketika sendiri di rumah kita sudah nggak tahu. Wallahu alam. Ya. Bahkan setelah apa namanya? Setelah mengantarkan teman-teman sampai depan rumah ya, kemudian mengatakan have a nice dream ya. Have a nice dream. Ya. Habis itu dia pulang, kita sudah tidak tahu apa yang dilakukan. Ya. Ya bisa jadi dia ketemu yang kedua, yang ketiga, nggak tahu. Ya. Nah, makanya pandangan kita tuh terbatas. Ya, pandangan kita terbatas. Apa yang kita anggap baik belum tentu. Ya. Apa yang kita anggap buruk belum tentu. Ya Allah Allah ya'lamu antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui, sedangkan kita nggak tahu. Sampai sini dulu. Mau lanjut apa sudah? Coba tulis di kolom chat. Tuntaskan sampai akarnya, Mas. Ya. Iklan apa? Gas, Mas ya. Ya memang saya Bagas ya. Gas, Mas. Gas. Ini manggil nama saya. Oke, ya, dan stop. Lanjut sampai sahur ya. Silakan, saya nggak mau ya. Oke, lanjut ya. Pandangan kita terbatas, apalagi di tingkat apa ditambah keterbatasan kita ditutupi sama syaitan. Ya, beranggapan dia itu selalu baik, dia laki-laki yang sangat dekat, ya, sangat baik, ya, organisasinya segala macamnya. Padahal di rumah tuh kalau sama ibunya, Mas, tolong jemurannya diangkat. Nanti Bu, oh, baik dari mana? Tapi di organisasi baik, Mas Bagas. Di organisasi teman-temannya doang ya. Siapa di antara manusia yang nggak mau terlihat baik? Ya, pasti pengennya baik. Ya, tapi kalau sudah di rumah, ya, makanya di antara trik and tips untuk perempuan di sini atau laki-laki gitu ya, untuk cari pasangan, lihat saja ya hubungan dia dengan orang tuanya. Nah, kalau laki-laki, misalnya perempuan nih, misalnya Mbak siapa nih? Mbak Peri misalnya, Mbak Peri, atau nih Mbak apa Mas ya? Mbak Peri misalnya ya, pengen nyari laki-laki, ya. Lihat saja apa namanya interaksi dia dengan ibunya. Ya, di rumah bagaimana? Ya, lihat saja interaksi dia dengan ibunya. Ya, kalau sama ibunya marah-marah, nanti kalau jadi istrinya nanti digituin juga, dimarah-marahin.
Kalau sama ibunya ya nggak pernah nemenin, nanti kalau jadi istrinya gitu juga nggak akan pernah ditemenin. Ya paling 3 hari saja ya, karena apa namanya, pernikahan butuh cinta itu seminggu saja paling. Ya, setelahnya butuh duit, ya butuh sabar, butuh macam-macam. Ya, ya. Jangan dianggap nikah itu bisa menghilangkan galau. Justru nikah yang salah justru tambah galau. Ya, tadinya galaunya nggak setiap hari, ya, setelah nikah salah jadi galaunya setiap hari. Nah, ya, ini bahaya. Kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan ya, obatnya adalah tutup pemicunya. Masih ingat tadi ya konsepnya ya. Ada pemicu, masuk ke pikiran, masuk ke perasaan. Bagaimana supaya mengobati al-ishq tadi setelah meminta kepada Allah, tutup pemicunya. Ya, unfollow itu Instagramnya, ya, Twitternya. Jangan cuma di unfollow Instagramnya tapi ngeliatin Twitternya, ya sama aja ya. Aku udah unfollow kok, udah unfollow Instagramnya, ya, WA-nya masih punya. Ya, biasa, ya, alasan klasik. Nah, jadi tutup pemicunya, karena pemicu akan masuk ke pikiran. Ya, sama lah, teman-teman di sini kalau searching apa namanya, ya gadget, ya ya pasti besoknya pengen nyari gadget. Ngaku, ngaku ayo. Ya, searching di Tokped, ya, ada gadget baru. Besoknya searching gadget lagi, besoknya searching gadget lagi, besoknya bulan depan saya mau beli gadget ini ya. Ya, ya. Di jalan misalnya, lihat apa eh, apa namanya ayam geprek, ya. Sekali lihat, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah, kayaknya saya pengen ayam geprek. Ya. Ada pemicunya, ada pemicunya. Kalau satu kantor gimana? Waduh, berat ya. Nanti tunggu dulu ya. Saya tidak menyuruh untuk resign, tidak ya. Oke, lanjut ya. Tutup pemicunya, ya tutup pemicunya. Kalau satu kantor sudah berinteraksi apa namanya sekuat tenaga, ya. Ya, tapi hal-hal yang membuka itu tadi ditutup. Ya. Ingat kita itu lemah, jadi jangan coba main-main. Al-ish ini berat, ya. Al-ish ini berat. Makanya tadi di awal saya sampaikan ya, ada orang yang sampai membunuh karena rasa cinta, takut, ya takut dia sama laki-laki lain dibunuh. Ya. Kemudian apa namanya tadi ya, Kois dalam dalam kisahnya tadi Laila dan Majnun tadi, ya tembok dicium. Ya. Saya tidak mencintai temboknya, tapi saya mencintai orang di belakang tembok ini ya. Ya, stres itu ya. Nyium kok tembok. Nah, ini lemah, kita tuh lemah. Buktinya apa? Ketika Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa ayat 28. Wa khuliqal insanu du'aifa. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah, termasuk hatinya. Ya, termasuk hati kita lemah, apalagi perempuan. Gampang kalau bikin perempuan kelepek-kelepek gitu. Ya. Ini ada laki-laki gak? Saya kasih tahu. Perempuan tuh suka dipuji. Ya kalau dipuji itu, oh, Masya Allah, tuh langsung kelepek-kelepek gitu. Wah, Masya Allah ya, suaramu bagus. Ya. Apa namanya, nilaimu baik. Ya kamu sama orang tua. Langsung. Gitu ya, makasih, makasih. Ya. Kepikiran itu setahun. Ya, pikiran itu setahun itu aku dipuji gitu. Ya, pikiran. Makanya sebaliknya ya, perempuan kalau mau bikin perempuan diet gampang, ya gampang. Kamu kok gemukan itu, 3 hari nggak makan langsung itu, ya ya ketemu kamu kok gemukan sih, ya, itu 3 hari 7 hari dia nggak makan, gampang ya. Perempuan apalagi perempuannya perasaannya lemah sekali, ya ya. Jadi ini juga berlaku dengan laki-laki ya, jangan sok-sokan kuat ya, nggak apa-apa mas. Saya follow Instagramnya cuma buat apa namanya menyebar spy ya. Ya menyebar mata-mata saja. Oh, sudah nikah belum? Tidak ya. Lemah, kita lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kita lemah, jangan main macam-macam. Kemudian langkah selanjutnya ya, kata si kucing nih. Ya, kata si kucing, sibukkan diri dengan kegiatan bermanfaat. Ya, sibukkan diri dengan kegiatan bermanfaat untuk mengobati penyakit al-ishq. Ya, sibukkan diri dengan kegiatan bermanfaat. Makanya ada Jovisa ini ya, Jomblo Visabilillah ini Masya Allah. Ini bagus sekali ya. Bagus sekali
untuk menambah wawasan dan juga mengganti kegiatan bermanfaat. Coba kalau malam ini nggak ikut Jovisa, ya sudah pegang HP, ya scroll-scroll. Nah, dia lagi makan ya di mie ayam Pak No, misalnya. Dia lagi minum, ya lagi makan saja dicari tahu ya, Masya Allah. Lagi minum ya, dia lagi minum es doger ya di pinggiran. Itu kemarin aku lewat situ loh, kok nggak ketemu ya. Subhanallah ya. Ya, makanya ya alhamdulillah ada Jovisa. Tapi nanti saya kasih tahu juga apa namanya, bisa jadi Jovisa ini semakin membuat kita jadi galau. Nanti saya kasih tahu juga ya, hati-hati juga. Ya, sibukkan diri dengan kegiatan bermanfaat. Ya. Saya pernah sharing sama teman saya yang Masya Allah gitu ya, dia banyak referensi tentang productivity gitu ya. Maka ketika ditanya bagaimana untuk membuat hidup kita jauh lebih bermanfaat gitu ya, salah satu yang dikatakan adalah belajar time management, belajar manajemen waktu. Ketika kita belajar manajemen waktu, ngejalanin hari jadi lebih produktif. Produktif itu kan bermanfaat. Ya, ini contoh. Makanya kalau nggak membiasakan menjadwalkan diri, itu kan kita bingung ya mau ngapain. Nah, akhirnya ketika bingung mau ngapain, ya udah ya nonton YouTube, nonton story WA, ya kepoin segala macam. Karena nggak tahu manajemennya mau ngapain. Ya. Nah ini pentingnya ya punya time management. Makanya kan kalau dalam sebuah hadis apa, ni'matani maghbunun fiha katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ya. Dua nikmat yang sering dilalaikan manusia. Yang pertama, sehat. Yang kedua, waktu luang. Nah, ya, jadi mengubah manajemen waktunya, belajar, itu baik. Ikutin kelas-kelas online tentang productivity. Selanjutnya, ya memang obatnya banyak ini ya sebenarnya ya. Karena penyakit cinta itu susah. Susah seriusan ya. Susah. Ya. Itulah kenapa ya sedikit faedah ya. Itulah kenapa para ulama sering sekali membahas kitab-kitab tentang hati. Karena hampir semua permasalahan hidup itu berhubungan sama hati. Kalau hatinya kuat, dia bisa melawan itu tadi. Kalau hatinya lemah ya sudah, ya sudah ya. Sudah KO sudah ya, kepincut, kemudian ya bertekuk lutut. Ya sudah kepincut, sudah bertekuk lutut ya. Paksakan diri lebih giat ibadahnya. Sholat sunnah, ya rawatibnya, kemudian sehari setengah juz misalnya. Ya atau nggak mampu sehari setengah juz, sehari 1 halaman plus artinya. Ya jangan cuma baca Al-Quran saja tidak tahu artinya. Itu kerugian yang besar. Betapa banyak dari kita ya kan playlistnya apa? Playlist kalau sholat apa? Coba tulis di kolom chat. Playlist kalau sholat apa? Setelah Al-Fatihah, playlist kalau sholat apa? Coba tulis di kolom chat. Ngaku. Ya, hafalannya apa? Anas, ya, Trikul ya. Ya. Terus. Playlistnya apa? An-Naba, Al-Ikhlas, ya. Al-Mulk, terus. Coba playlistnya apa? Playlistnya Al-Mulk. Oke, insyaallah. Al-Kautsar, ya. Surat pendek, Al-Baqarah, Quraisy, Al-Fil, Az-Zalzalah. Ya, Masya Allah ya. Sudah tahu artinya belum yang dibaca? Itu jadi poin. Ya. Ya, kalau tidak tahu artinya ya bagaimana mau tenang ya? Bagaimana mau tenang? Nah, sudah tahu artinya belum? Ya, dimaknai, ya dimaknai. Ya, Al-Fatihah sudah tahu belum ya diaminkan? Ya. Ketika imam mengatakan waladhdallin amin. Selesai sholat ditanya sebelahnya, kamu ngaminin apa tadi? Kan template-nya gitu. Nah, ya, template-nya gitu tidak ya. Cari tahu artinya Al-Fatihah apa? Subhanallah, masa diaminkan nggak pernah tahu ya. Ya, paksakan diri untuk lebih giat. Sehari setengah juz, perbanyak doa, sedekah, ikut kajian offline. Kajian offline ini penting ya, penting. Meskipun teman-teman punya jadwal online. Karena kita prepare, kita naik motor ya, kepanasan, kehujanan itu ada ketika kita ikut kajian offline. Ya, kajian online, delosoran, ngemil, makan, minum, koloran, ya kan, ya, semacam-macam, tiduran. Ya, ini beda ya. Ya, keberkahannya sangat berbeda. Perbanyak doa, perbanyak ngaji. Kenapa? Ya, sebagaimana dalam sebuah hadis ya, doa yang perlu kita hafalkan juga. Allahumma musharrifal qulub,
ya sorif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha musarrif ya, memalingkan hati ya. Palingkanlah hati kami dalam ketaatan. Nah, ini doanya orang-orang galau nih juga nih. Ya. Kita itu kan hidup kan selalu dalam 3 kondisi. Alham, al-gham, al-hazan. Ya. Ya, sedih atas apa yang sudah berlalu, cemas dengan masa depan, dan galau sama kondisi sekarang. Nah, itu menu harian. Ya, menu harian. Ya. Dan ini bisa kita atasi ketika kita memperbanyak doa tadi, supaya hatinya lebih kuat. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, yang maha palingkanlah hati kami ya kepada ketaatan. Bukan palingkanlah hati kami untuk memikirkan si dia. Ya. Ya, palingkanlah hati kami ya Allah untuk berhenti memikirkan si dia. Ya. Karena dia sudah ya dinazar oleh yang lain misalnya. Karena dia sudah ini sama yang lain. Kemudian yang terakhir, saya nggak banyak-banyak, yang nanti tanya jawabnya saja. Yang terakhir adalah ketemu sama teman soleh. Ini penting sekali, ya. Dan teman di sini tidak harus teman-teman hangout, nggak harus. Teman-teman online seperti ini, ya. Bahkan siapa yang kita follow di Instagram, di TikTok, di YouTube, itu juga sama teman, ya, teman. Ya, ada satu faedah menarik di kitab Ta'zim al-Ilm, ya, Khulasah Ta'zim al-Ilm karya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan juga setelah menjelaskan dalam sebuah hadis ya, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung dengan teman dekatnya, maka perhatikanlah dengan siapa mereka berteman. Ya, kalau temannya ngomonginnya nikah, galau, nangis, ya, sedih, ya, selingkuh. Ini berita TikTok tahu nggak yang selingkuh ini? Ya, gimana mau lepas ya? Ketakutan nanti isinya cuma ketakutan saja. Ya tahu nggak ternyata itu tuh. Nah, ya gini loh, kirain udah hijrah ternyata macam-macam. Ya, itu akan mempengaruhi. Jangan dikira tidak mempengaruhi. Ya itu tadi akan masuk ke pikiran, masuk ke perasaan. Oh, berarti nanti semua laki-laki itu memang gitu ya. Nah, kalau laki-laki perempuan tuh emang kayak gitu ya. Nah, macam-macam. Jadi perhatikan dengan siapa kita berteman. Kemudian di sini yaqulu Raghib ya Asfahani berkata Ar-Raghib Asfahani rahimahullah, beliau mengatakan laisa i'da'ul jalisi li jalasihi bi maqalihi wa fi'alihi faqat bal bin nazari ilaihi. Ya. Jangan dikira pengaruh teman duduk itu sekedar dari perkataan dan perbuatannya saja, tidak. Tetapi ya bal bin nazari ilaihi, tetapi dengan melihat saja itu sangat mempengaruhi, Masya Allah. Ya, ya, coba lihat ya teman-temannya. Makanya ini teman-teman coba refleksi diri, ya. Setiap harinya ketika lihat temannya, yang katanya temannya, ketika kita melihatnya, apa yang kita rasain? Ya, jadi pengen ibadah, jadi pengen baca Quran, atau jadi pengen aku mau ngasih tahu loh kalau dia itu. Coba cari tahu lagi, cari tahu. Jangan-jangan teman yang katanya sahabat sejati itu justru yang membuat kita jadi semakin lemah. Ya. Jangan dikira pertemanan yang 10 tahun itu berarti bagus, belum tentu. Belum tentu. Kata siapa? Kata siapa pertemanan 10 tahun itu pasti bagus? Coba carikan dalilnya. Nggak ada. Ya, nggak ada. Ya. Pertemanan itu bagus ketika kita melihatnya, Masya Allah. Ya. Pertemanan yang sejati ada ketika dia sebagaimana cermin. Ngasih tahu. Kamu tuh kayaknya udah kelebihan deh buat stalkingin dia deh. Gitu. Mendingan ini tak kasih buku. Nah, itu teman. Ya. Adapun ketika teman, ya sabar ya, aku juga kalau jadi kamu jengkel sih karena dia. Itu bukan teman. Ya. Itu malah membela itu. Ya. Aku juga kalau jadi kamu bakal tak marah-marahin ke rumahnya sih, tapi ya udahlah ya, sabar dulu ya. Itu bukan teman itu. Hati-hati. Teman itu ngasih tahu. Kalau salah dikasih tahu, ya dia akan sebagaimana cermin. Ya. Kita kalau ngaca ya, temen tuh ngasih tahu. Kamu tuh omongannya tuh kasar, jangan kayak gitu. Nah, kamu udah lama loh nggak kajian loh. Ayo kajian. Itu teman. Ya.
Maka perhatikan lagi apa yang kita rasakan ketika melihat teman kita. Ya, besok jadi PR ya buat teman-teman ya. Siap nggak jadi PR? Coba tulis di kolom chat. Ya, coba apa yang dirasain besok dijadikan PR ya. Kalau lihat temennya itu apa yang dirasain? Ya, apa yang dirasain? Pengen pengen gibah bareng lagi, pengen ngajak nongkrong lagi, atau pengen ngajak ke kajian lagi, ya dirasakan. Ya, oke. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Ketika jatuh cinta, semua jadi nggak stabil. Bukan hanya semua terlihat baik, tapi cara berpikir kita jadi berantakan. Ya, ini faktanya. Ini faktanya. Ya, makanya kalau ada orang yang jatuh cinta tuh, apa namanya, ketika ngomong orasi, wahai rakyat Indonesia, gitu kan. Kemudian ada pujangga cintanya datang, gitu, 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 gitu. Gemeter itu kakinya sudah. Nggak bisa ngomong lagi. Nggak bisa ngomong lagi. Ya, nah ini ya. Kemudian, nah ini penting. Yang ingin saya sampaikan. Kalau belum, ya, kalau belum siap untuk nikah, ya, stop dulu konten pernikahan. Kalau tahu dirinya memang belum mau menikah, ya, ya, stop dulu. Ya, kalau ada pun kayak webinar sekarang ini kan edukasi, ya kan, kalau terlanjur cinta. Tapi kayak konten-konten pernikahan, ya kan, pasangan itu seharusnya seperti ini. Kemudian apa namanya, bagaimana cara memuaskan suami, bagaimana cara akhlak mulia terhadap suami, boleh dipelajari. Tapi kalau konten-konten pernikahan yang secara detail, ya nanti dulu kalau memang belum mau nikah, ya nanti dulu. Ya, itu kan yang terjadi kan, kenapa teman-teman pengen segera nikah? Karena selalu nonton konten nikah. Ya, alih-alih apa? Alih-alih aku kan sedang belajar, Kak. Ya, aku kan sedang belajar parentingnya. Ya, nanti dulu, kamu sudah mau menikah belum gitu. Kalau belum ya nanti dulu. Pelajari dulu bagaimana cara wudhu, ya, bagaimana sholat yang benar, itu dulu. Ya, belum mau nikah, sudah tahu dirinya belum siap nikah, kontennya nikah-nikah semua. Ya. Makanya tadi di awal ya, diimplementasikan. Ya, apa yang kita lihat itu mempengaruhi pikiran kita. Ya, apa yang kita lihat itu mempengaruhi pikiran kita. Saya sudah baca buku Mahkota Pengantin Rekomendasi Bakat, ya itu bagus. Nah, kayak gitu misalnya edukasi yang sifatnya masih umum nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu banget nyari ya konten-konten pernikahan, nanti dulu. Kalau memang belum siap menikah. Misalnya nikahnya baru 2 tahun kemudian gitu kan. Nah, sabar dulu, nanti dulu, belajarnya nanti dulu ya. Cari yang lebih urgent dulu. Nah, itu nasihat ya, karena tadi jadi pengen nikah. Nah, adapun kalau dimudahkan alhamdulillah, tapi kalau lagi ya lihat diri sendiri kapan siapnya. Ya, kapan ya. Karena kita adalah implementasi dari apa yang kita sering lihat. Ya, kalau yang dilihat konten-konten nikah ya pengen nikah. Kalau yang dilihat konten-konten tentang produktivitas ya jadi pengen lebih produktif. Kalau yang dilihat konten-konten tentang finansial jadi pengen finansial, belajar ya. Kayak gitu ya. Ini trik and tips ini dari satu hadis tadi. Fal yang zur man yukhalil. Perhatikan dengan siapa kalian berteman. Perhatikan apa yang kalian lihat. Ya. Gampang ya mempelajari hadis ini tuh, masya Allah banget. Pengen jadi penghafal Quran, ya sudah. Lihat terus cara menghafal, bagaimana menghafal, itu besok-besok jadi penghafal Quran. Ya. Pengen pengen apa namanya jadi perokok sama. Ya. Ketemu teman ya, ketemu teman yang lagi rokok, lama-lama dapat asapnya, lama-lama coba, lama-lama beli jadi perokok. Kayak gitu semua. Konsepnya hampir seperti itu. Ya, makanya hati-hati apa yang kita lihat. Kemudian berkata sebagian ulama rahimahullah mengatakan, idza aradallahu bil 'abdi khairan anahu bil waqti wa ja'ala waqtahu musa'idan lahu. Nah, ini semoga teman-teman Jovisa ini termasuk ya. Nah, termasuk dalam perkataan ulama ini. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan bantu dia dengan waktunya. Allah akan bantu, Allah akan jadikan dia orang yang pandai mengatur waktu. Dan Allah akan jadikan waktunya sebagai penolong untuk dirinya. Ya. Begitupun pemahaman sebaliknya. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan kepada kita, maka Allah akan jadikan waktu kita berantakan. Kita nggak pernah pinter manajemen waktu. Allah akan jadikan waktunya jadi bumerang buat dia. Ya. Waktunya cuma buat nangis ya di pojokan ya sambil makan apa namanya sambil makan
Ciki ya, kapan saya nikah ya, ya, ya. Maka apa namanya, kita berdoa kepada Allah supaya dimudahkan untuk manajemen waktu, termasuk juga dimudahkan supaya manajemen hati. Kemudian ya, sebelum saya tutup, ya, berdoa sama Allah perbanyak. Ya. Kalau memang sudah siap nikah, ya Allah mudahkan saya untuk menikah. Ya, untuk laki-laki nggak usah khawatir tentang uang, nggak usah khawatir. Ya, saya beberapa kali nanya orang-orang yang sudah siap nikah, ya dimudahkan untuk nikah, siap fisiknya, siap kerjanya, ada saja rezeki itu di mana saja. Ya, bahkan saya sendiri mengalaminya. Kayak kok kayaknya banyak ya buat nikah tuh ya. Tiba-tiba ada saja. Ya, ada saja proyek-proyek kebaikan ya. Maka untuk laki-laki, ketika Allah belum memudahkan pintunya, berarti Allah kasih waktu dulu. Ya. Sama perempuan juga, ketika belum ketemu jodoh-jodohnya, itu Allah lagi kasih waktu dulu. Kamu kalau nikah sekarang, ya disuruh nyapu nanti kamu marah-marah. Nah, gitu. Nanti dulu. Ya. Laki-laki pun sama. Kamu kalau nikah sekarang, ini bahasa bahasa kita ya, karena Allah tidak seperti manusia. Tapi Allah tahu. Ibarat kata, kalau Allah memudahkan para laki-laki sekarang ini menikah, ya, padahal emosinya masih meluap-luap, ya, itu jadi makruh nikah, ya. Jadi makruh nanti istrinya, jangan pergi dulu dong sayang. Aku mau nongkrong loh sama temanku. Wah, berantem ya. Jangan dikira nikah tuh bisa seenaknya sendiri. Kemana-mana ditemani, belum tentu. Belum tentu. Ya, ya, belum tentu. Makanya ada orang mengatakan apa? Setelah menikah itu selamat menempuh hidup baru. Memang benar-benar hidupnya baru. Memang benar-benar baru. Ya, jadwal untuk pergi, ya misalnya minum kopinya itu nggak bisa seenaknya sendiri, nggak bisa. Ya, jadwal untuk tidur belum tentu sama. Jadwal untuk bersih-bersih rumah belum tentu sama. Oh, memang benar-benar baru nanti hidupnya. Ya, jadi jangan dikira nikah itu bisa menghilangkan galau, bisa jadi tambah galau. Makanya perlu ilmu. Ya mungkin itu yang dari saya sampaikan. Mohon maaf agak kelamaan ya, siapa tahu kalau kelamaan. Semoga sih nggak kelamaan ya, pas ya. Tadi mulainya jam 8 lebih 15-an, sama materi 40 menit lah kurang lebih ya nih. Makasih juga buat teman-teman udah mendengarkan. Terus jangan lupa boleh juga cek di podcast saya, Muslim Level Up. Saya bahas tentang self improvement dalam perspektif Islam. Bisa cek juga website saya, ada beberapa tulisan, sama boleh email ya kalau ada masukan, kritik, saran atau apapun itu. Dan juga bisa cek YouTube saya di Bagas Rais R ya, meskipun yang YouTube masih proses apa namanya memperbanyak konten juga. Itu mungkin dari saya kembalikan ke moderator. Masya Allah, Alhamdulillah, daging banget ya materinya kali ini. Keren banget. Aku jadi inget ini deh Mas, lagunya Opik yang obat hati ada 5 perkaranya. Itu mirip-mirip lah ya. Ya itu bisa dipakai mungkin itu Pak. Tadi obatnya udah dapet ya teman-teman resepnya dari Mas Bagas. Yang pertama, minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, tutup pemicunya. Yang ketiga, sibukin diri dengan kegiatan bermanfaat. Yang keempat, kita paksain diri biar lebih giat lagi ibadahnya. Dan yang kelima, bertemu sama teman-teman yang soleh. Insya Allah kalau teman-temannya soleh, kita juga akan keikutan solehnya juga. Ya, tadi sih ini Mas yang tadi sempat list sholat Al-Fatihah itu, aku tuh suka sama surat An-Nasr. Karena tuh ketika sholat minta pertolongan sama Allah, itu kan An-Nasr artinya pertolongan ya. Aku senang banget tuh di ayat terakhir ya. Itu karena aku maknai artinya tuh maka bertasbihlah memuji Tuhanmu gitu kan. Sesungguhnya tuh dia menerima tobat. Karena kan kayak kadang kita ngerasa insecure banget nih, udah dosa banget. Tapi kayak takutnya tuh Allah nggak terima sholat kita gitu-gitu nggak sih? Tapi tuh di surat itu tuh kayak Allah ngasih tahu nih kalau Allah tuh nerima tobat kita loh, mau dosa kita sebesar apa gitu kan ya. Itu, Betul, betul, betul. Ya. itu Makanya surat yang bikin aku deep. ya makanya banyak surat itu mengatakan wala as ya. Karena banyak dari kita tuh putus asa. Banyak yang udah putus asa.
Makanya kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, yang kebanyakan dosa, yang mungkin pernah marah sama orang tua, yang mungkin pernah narkoba, pernah bunuh orang, pernah alkohol, ya, pernah pacaran, pernah zina segala macamnya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Ya, Allah Maha Pengampun. Ini salah satu ayat yang famous juga ya, karena memang banyak dari kita seperti itu kondisinya. Ya. Ya, Allah. Masya Allah ya. Ayo teman-teman dibuka 3 pertanyaan dulu ya. Bisa langsung raise hand. Oke, langsung aja ya Mas pertanyaannya. Silakan Kak Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak, sebelumnya terima kasih. Saya mau nanya nih Kak, dari presentasi yang udah Kakak sampaikan, ini jadi kita nggak boleh jatuh cinta gitu ya. Terus kalau kita udah siap mau menikah, tuh ada saran nggak sih Kak, gimana stepnya buat follow up dan memperjuangkan orang yang kita cinta dengan bentuk usaha nyata, di samping ibadah-ibadah yang udah kita lakuin gitu. Terima kasih. Sama-sama. Langsung silakan Mas Bagas. Oh, langsung dijawab. Oh ya. Iya, Ya, langsung dijawab. Bismillah wassalatu wassalamu rasulillah. Ya, tidak ya. Tadi mungkin agak ketinggalan sedikit ya. Boleh ya, mencintai itu boleh, tapi tadi obat-obat untuk mencintainya sudah terlalu dalam sehingga apa namanya banyak hal yang akhirnya kacau dan setan jadi semakin memperbaik dan memperbagus sebenarnya hal-hal yang maksiat gitu. Jadi tadi obat-obatnya supaya tidak terlalu jatuh cinta ketika sebelum halal ya. Kalau sudah halal ya silahkan diperdalam cintanya, enggak masalah ya. Yang penting apa namanya jangan sampai melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua, bagaimana trik and tipsnya supaya setelah yakin untuk menikah ya sebar spy. Ya sebar spy bisa ya. Nah, mata-mata boleh disebar ya. Di sana kamu punya teman enggak? Punya teman enggak? Boleh. Kalau memang sudah siap untuk menikah. Ya. Kemudian sudah dapat nih, oke langsung ya datengin orang tuanya misalnya ya, atau misalnya sudah dapat laki-lakinya, laki-laki datangi dirinya, jadwalin nanti ketemu orang tuanya, yang ngobrol dulu segala macamnya, bla bla blanya. Habis itu tentuin waktu, misalnya kalau ada lamaran ya silahkan, kalau tidak ada ya ya sudah terserah gitu ya, ngikutin dulu ya, jangan semua sesuai dengan perspektif kita. Nah, ini terkadang kesalahannya di situ. Saya pengennya yang benar-benar full mas, apa namanya, sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Tapi kan tidak semua orang sama. Ya, tidak semua orang sama, tidak semua orang tua menerima. Bahkan tidak semua orang menerima dengan apa namanya ta'aruf atau apa segala macam. Disampaikan dulu, tapi yang jelas adalah ya, menikah itu hal yang mulia gitu. Menikah hal yang mulia. Maka ketika apa namanya ada hal-hal yang memang tidak bisa 100%, syukur-syukur 100%. Tapi tidak bisa, tapi ada sebagian hal yang ternyata harus melalui ya melihat dulu. Makanya kata kata apa namanya sebagian ulama uh, bukanlah orang yang pintar itu ketika dia mengetahui mana baik mana buruk ya, tetapi orang yang pintar adalah man ya'rifal khaira syarra ini, yang mengetahui kebaikan di antara dua keburukan. Nah, ini butuh ilmu yang mendalam. Jadi tadi ya trik and tipsnya langsung cari orang, ketemu orang tuanya, jadwalin. Nanti kalau sudah ketemu sekali orang tua dan orang tua, insya Allah nanti tinggal ngikut saja. Itu pengalaman saya seperti itu. Sudah ketemu sekali orang tua dan orang tua, insya Allah tuh udah jelas nanti arahnya kemana. Allah Masih alam. fresh ya Mas, baru mau nikah kemarin ya. Iya, alhamdulillah. 2 bulan lalu ini udah jalan 2 bulan ini. Alhamdulillah, jadi masih pengalaman banget nih ya. Pokoknya kuncinya kalau orang tua sama orang tua sudah ketemu sudah, nanti tinggal ngikutin saja arahnya. Ya. Itu sudah jelas. Kalau belum pasti belum jelas itu. Kalau belum masih belum. Sudah terjawab ya Mbak Suci.
pertanyaannya langsung lanjut ke Mas Reza Rinaldi nih. Gantian yang cowok. Silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Izin bertanya, ini semisal saya itu sudah punya calon, kemudian sudah saya perkenalkan kepada orang tua, dan saya sudah bertemu juga keluarga perempuan yang saya sukai. Tapi di perjalanan ternyata orang tua saya itu tidak mengizinkan, tetapi saya ada rasa yang suka berlebih mungkin ya terhadap pasangan saya. Tetapi pasangan saya itu menyarankan dia nggak mau kalau misalkan melanjutkan nikah, kalau misalkan orang tua saya tidak setuju. Padahal kan laki-laki itu diperbolehkan nikah tanpa izin orang tua. Untuk baiknya gimana ya untuk saya sendiri, apakah harus bertahan untuk menyukai pasangan saya atau bagaimana? Sedangkan ternyata makin lama hubungan saya dengan pasangan saya nggak jelas, dia mulai acuh ke saya. Mungkin itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Reza Rinaldi. Semoga Allah mudahkan disegerakan untuk menikah kalau memang sudah waktunya, dan semoga Allah mudahkan untuk mendapatkan jalan terbaik, ya kan, jalan terbaik. Ya, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama terkait orang tua tidak setuju, maka jangan langsung kita beranggapan orang tua tidak sayang, tidak. Mereka itu khawatir, ya. Ubah mindset bahwa orang tua apapun itu awal-awal ya, apapun itu yang kita dapatkan penolakan dari orang tua itu karena mereka khawatir, karena mereka peduli. Itu mindsetnya yang baru kita tanamkan. Ya. Ketika berawal dari situ, maka cara berpikir kita lebih jernih. Oh, orang tua saya khawatir. Ditanya, Bapak sama Ibu nggak sukanya karena apa? Kekhawatirannya karena apa? Nah, nanti baru disampaikan kan? Jadi orang tua tahu, oh, Bapak sama Ibu tuh nggak setuju karena bla 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 bla, karena apa namanya terlihat tidak baik. Nah, nanti ditanya tidak baiknya di mana Pak, misalnya kayak gitu. Jadi kita komunikasi dulu saja, sama kayak teman gitu. Nah, cuman kan kadang permasalahannya adalah kita jauh dari orang tua, itu permasalahannya. Nah ya, bisa curhat nangis-nangis sama teman, tidak pernah curhat sama orang tua. Nah itu kan permasalahannya. Makanya ketika mau ada pernikahan seperti ini, barulah mulai menyadari pentingnya orang tua. Maka nasihat kami adalah tanyakan dulu sama orang tuanya, memang kalau memang masih ingin diperjuangkan dan memang perempuan itu baik. Ya, baik di sini catatannya ya, untuk semua laki-laki gitu ya. Baik itu baik agamanya. Ya, baik agamanya. Mas, tapi saya sendiri juga belum baik. Ya minimal sekali. Minimal sekali sholatnya masih ngadep kiblat lah minimal. Ya minimal sekali. Ya, kemudian dilihat tadi kondisinya. Karena bisa jadi Allah justru sedang menyelamatkan kita tadi, menyelamatkan penanya tadi dengan lewat orang tua. Makanya hal-hal seperti ini perlu didetailkan dulu. Minta nasihat dari orang tua, komunikasi sampai ketemu tidak sukanya di mana. Kalau memang ternyata orang tua tidak suka itu benar-benar hal yang baik sebenarnya, maka kita pikirkan lagi. Ingat ya tadi ya, al-ish itu memang berat. Dan ingat juga, nikah itu jangan dikira menghilangkan galau, tidak. Bisa jadi tambah galau. Nah, makanya hati-hati. Doa sama Allah, minta komunikasi sama orang tua, ketemu jalan solusinya. Apakah harus dilanjut atau memang harus mencari lagi. Ya, jangan mencoba hal yang ketiga ya, tidak ngomong sama orang tua, nikah sambil kabur dan lain sebagainya. Maka hal ini mungkin akan terlihat menyenangkan di 3 hari pertama saja. Ya, seminggu kemudian mulai bingung ya, bagaimana ini
tidak punya kartu KUA misalnya. Ya, sebulan kemudian tambah bingung bagaimana nih saya sudah nggak pulang ke rumah ya, duit mulai habis ya. Ya, 2 bulan kemudian mulai apa kita nggak usah lanjut saja kayak gitu. Ya, jadi jangan cuma dilihat hari pertama. Ya, ini nasihat saya pribadi dan juga teman-teman. Nanti akan merasakan ya. Setelah menikah tidak bahkan guru-guru kami juga pernah menyampaikan ya. Jarang orang yang apa namanya apalagi yang ta'aruf itu ya di awal-awal tidak ada cinta itu jarang. Apa namanya? Memang tidak ada cinta awalnya. Tetapi karena banyaknya interaksi ya itu menimbulkan cinta, menimbulkan sakinah, mawaddah segala macam. Adapun ketika ya sudah mulainya dengan pacaran misalnya gitu ya, semoga Allah mudahkan untuk bisa lepas gitu ya. Tadi ya, jangan langsung egonya yang dibawakan, tetapi berdoa sama Allah, minta saran dari orang tua, cari jalan keluarnya. Kalau memang harus keluar, harus di-cut tadi. Tapi kalau mau dilanjutkan, silakan, resiko ditanggung penumpang ya. Allahu a'lam. Resiko ditanggung penumpang ya, Mas Rijal ya tadi ya. Iya. Kalau mau dilanjut dengan cara-cara yang kurang baik, resiko ditanggung penumpang. Ya, gimana Mas Rijal sudah terjawab ya? Alhamdulillah. Langsung lanjut ke satu lagi nih yang raise hand. Aku pilih Kak Farah. Silakan Kak Farah, tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katin, Mas Bagas, tadi sempat catat cara move on itu cari orang baru, kita cari orang lain. Tapi aku sering dengar tuh katanya kalau misalnya kita berhubungan atau menikah dengan orang yang belum selesai dengan masa lalunya, itu gimana? Tuh, ayo berbanding terbalik. Makasih. Ya, baik ya. Bismillah, wassalamualaikum. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa benar-benar lepas dari masa lalu siapa? Ya. Tidak ada, pasti akan ada rasa. Iya, pasti akan ada rasa-rasa dari sisa-sisa masa lalu ya. Karena masa lalu itu ya bagian dari kehidupan. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dia menyikapi masa lalunya. Nah, itu. Bukan lepas dari masa lalu, tapi bagaimana dia menyikapi masa lalunya. Nah, kalau dia menyikapinya ya, dulu saya seperti ini, insya Allah saya depannya akan seperti ini, saya punya planning begini. Ya sudah, berarti itu dia sudah selesai. Ya, makanya alam nggak tahu tuh ya bola liar dari mana gitu ya, selesai dengan masa lalunya. Sedangkan kita hidup itu ya apa namanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Akan selalu ada ujian. Ya, akan selalu ada ujian. Bagaimana? Ya, dan tadi ya namanya hidup, kita akan mengalami yang namanya al-gham, ya, kecemasan, ketakutan, segala macamnya. Ya, jadi jangan apa namanya masa lalu biarkan berlalu, betul. Tapi itu tetap akan berbekas, ya, akan tetap berbekas. Nah, dengan seperti itu fokus saja sama kondisi dia sekarang dan yang akan depan. Ya, makanya kan ketika apa namanya Allah mengampuni tadi ya di ayat tadi di surat Az-Zumar tadi yang saya bacakan ya innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Kalau sudah tobat selesai. Sudah tidak perlu lihat lagi dulu kamu mantannya berapa, nggak usah. Ya, itu bikin sakit hati saja. Jadi kalau sudah tobat sudah. Ya, dia sudah memperbaiki sholatnya sudah selesai. Ya, alam seperti itu ya. Jadi kalau apa namanya orang lain ya jangan menunggu masa lalu selesai, tidak akan pernah selesai. Pasti dia punya masa lalu, kita juga punya masa lalu. Ya, tapi bagaimana dia menyikapinya masa lalu. Nah, menyikapi masa lalunya itu untuk apa namanya siap mendampingi yang menanya ini ya. Alam. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi nggak ada yang bisa lepas dari masa lalu walaupun udah obatnya emang orang baru ya Mas ya. Tapi gimana cara sikapinnya aja. Oke, karena waktunya masih ada, aku pilih satu lagi boleh ya Mas ya? Boleh, nih Masya Allah nih saya senang juga nih ngobrol-ngobrol. Mungkin teman-teman juga jarang Isinya juga pada ngobrol gini. curhatan semua nih. Iya.
Ini jadi insight baru ya, karena jujur Iya, saya jarang mendengarkan seperti ini ya. tapi alhamdulillah ada solusinya maksudnya dari setiap pertanyaan mungkin kita di tengah jalan ada kebingungan dengan adanya diskusi kayak gini kan jadi tahu nih gini gitu. Aku pilih siapa ya? Mas Bagas mau pilih nggak nih? Yang nanya yang raise hand. Nah, yang tangannya putih itu Mbak Dan tangannya Salsabila. putih, Kak Salsabila Oktaviani. Silakan Rahasianya Kak tangannya Salsa. putih sendiri loh. Ya, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Kak, saya mau tanya. Ini pengalaman baru saya. Karena saya saat ini kan sedang menyukai seorang laki-laki. Namun, saya itu membatasi diri untuk tidak komunikasi dengan dia loh Kak. Tidak komunikasi, tidak teleponan, bahkan saat saya diajak bertemu pun saya tolak. Itu sudah berbulan-bulan. Saya merasakan rasa itu. Tapi saya nggak ungkapin gitu. Jadi sananya taunya kalau saya ini menolak dia sebenarnya tuh ya suka juga gitu. Cuman karena saya takut ibadah, terus takut juga terjerumus ke hal-hal yang kayak pacaran gitu. Saya pengen move on, cuman ada aja setiap saya sudah move on, ada kabar dari dia, itu yang misal kayak sakit gitu. Saya jadi ngerasa khawatir gitu loh, Kak. Terus nanti saya kepikiran, sampai saya stalking lagi. Nanti kalau udah, ini ya saya mencoba untuk mencari teman yang bisa bantu saya. Nanti saya udah move on lagi, nanti dia datang lagi. Seperti itu, Kak. Jadi tuh kayak gimana ya? Ini itu sebenarnya dia itu dikirimkan untuk saya ini sebagai ujian atau saya ini harus melupakan dia benar-benar. Itu gimana ya, Kak? Agak bingung juga gitu loh, Kak. Jadi minta sarannya gitu lah, Kak. Yang baik dan benar saya harus seperti apa. Gitu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Salsabila ya. Terima kasih pertanyaannya. Semoga Allah mudahkan untuk segera mendapatkan jawaban atas kegalauannya ya. Dan semoga disegerakan ya, dikuatkan hatinya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terkait tadi ya, mencoba untuk pergi, tetapi dia selalu kembali gitu ya. Entah lewat pikiran, entah lewat channel mana, segala macamnya gitu ya. Maka ya, yang pertama tadi, berdoa sama Allah. Ya Allah, kalau memang dia jodohku, mudahkanlah. Kalau memang dia bukan jodohku, maka gantilah dengan yang lebih baik. Gitu. Kemudian yang kedua, tapi saya nggak puas, sudah doa, tapi kayak gitu terus gitu. Sudah disampaikan saja, enggak apa-apa. Ya. Disampaikan misalnya saya juga sebenarnya punya rasa dengan sampean, dengan kakak misalnya segala macamnya gitu ya. Kalau memang kakak serius dengan saya tunggu kehadirannya untuk bertemu dengan bapak saya gitu. Nah, jadi langsung saja enggak apa-apa karena memang dalam Islam pun boleh ya seorang perempuan menyatakan kepada laki-laki, tapi tadi harus siapin resiko, siapin syukur-syukur ada orang lewat orang ketiga. Yang lewat orang ketiga itu maksudnya punya teman enggak? Punya teman nanti biar lewatkan supaya dikasih tahu. Karena orang lewat perantara itu membuat kita jadi lebih aman. Nah, kalau sudah langsung head to head, wah itu hati sudah duk. Nah, nanti pertanyaannya jadi aneh-aneh. Nanti jadi mulai kamu kemarin sakit ya, nah, gitu. Kamu tidak selesai. Ya, maka lewat orang ketiga, kalau misalnya tidak ada orang ketiga, Mas Bagas saya nggak tahu kenal siapa gitu ya, tulis surat. Ya, tulis surat fisik, kemudian dikirimkan ke rumahnya.
selesai, sudah biar dia baca. Oh, ini Masya Allah nih ya. Apa namanya, mungkin cara ini sudah jarang dilakukan. Karena mengirim surat itu, ya, menulis orang baca tulisan itu jauh lebih apa ya, lebih deep ketimbang membaca WA atau dapat kabar dari teman gitu. Nah, itu mungkin beberapa saran. Kalau memang suka sama orangnya dan dia juga suka sama Mbak Salsabila, tadi kirimkan surat atau mungkin lewat email yang agak susah untuk apa namanya, berinteraksi terus-terusan atau lewat orang ketiga. Ya, mana yang lebih mampu, yang lebih bisa dijalankan. Tadi kalau memang serius coba datang ke rumah gitu ya untuk bertemu dengan bapak saya. Nah gitu. Insya Allah hal itu jadi terobati ketimbang sama-sama nunggu nggak tahu jelas gimana gitu. Oh, alam ya seperti itu. Tapi kalau memang belum mau menikah, sudah cut dulu ya. Hapus Instagramnya segala macam. Sangat lemah, hatinya sangat lemah. Ya, hatinya sangat lemah. Oh, alam bisawab. Udah terjawab ya Kak Salsa ya. Ini mana tadi nih yang laki nih, satu lagi masih ada waktunya nih 5 menit. Oh ya, Yang yang mau laki-laki nanya? monggo. Iya. Katanya baca juga yang di message kayaknya. Aku udah ngefilter yang bagus Mas. Maksudnya kayaknya ini udah terwakilkan jawabannya, pertanyaannya. Yang laki ini mana yang laki? Boleh raise hand? Ya, nggak berani ya tanya gini aja, nggak berani mau ngelamar anak orang. Ketemu bapaknya gemeteran, ya mana ngomong apa. Mas Agung nih, gimana? Yang tadi satu kantor, maksudnya untuk gagal move on kali ya? Kalau misalnya udah kita udah putus kontak, udah blok sosial media, tapi ini nggak sih Mas, itu tuh nutup kita untuk jadi nggak silaturahmi sama orang tersebut nggak sih? Kalau misalkan kita udah ngeblokir semuanya, kita udah nggak berinteraksi, itu dosa nggak sih kalau kita mutus silaturahmi? Ya, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, ya silaturahmi itu yang benar adalah silaturahmi yang benar dengan cara yang benar, ya bukan silaturahmi dengan mantan, dengan ini bukan. Nah, itu tadi ya apa namanya, was-was syaitan saja, nanti kamu jadi buku. Tidak ya, itu Tipu daya ya, itu cuma tipu iya, daya ya. karena itu bukan silaturahmi yang diperbolehkan gitu. Kalau silaturahmi diperbolehkan silahkan itu ya. Ya itu trik and tips ya, ngeblok itu trik and tips. Tidak harus diblok, kalau memang hatinya kuat ya enggak apa-apa. Tapi tadi makanya kata sebagian ulama, wa aktsarun nas jahiluna fi qulubihim wa nufusihim. Kebanyakan dari manusia itu tidak tahu dirinya sendiri, tidak tahu jiwanya sendiri, tidak tahu hatinya sendiri. Ya, harus tahu dulu. Kalau hatinya lemah ya jangan. Kalau hatinya saya udah ikhlas kok, nanti dia dengan bersanding dengan orang lain tidak apa-apa. Kalau perlu malah ya, kalau perlu misalnya ditolak misalnya cintanya gitu ya, saya carikan saja sama teman dekat saya supaya teman dekat saya bisa menjaganya. Wah, ya bisa saja seperti itu. Atau dicarikan lewat ustadz, lewat mana, ya, dicarikan kalau apa namanya, pasangan untuk orang lain tersebut yang pernah kita cintai, tidak masalah. Nah, kalau sudah sampai ke ranah situ berarti kan sudah nggak punya perasaan, ya. Maksudnya sudah, ya sudah lah gitu. Nah, tapi kalau belum, ya, jangan main-main, ya, jangan main-main. Berarti kalau misalkan tadi kasusnya satu kantor, berarti kita cukup membatasi interaksi aja kali ya sama Betul. lawan jenis itu, atau Betul. kalau udah terlanjur berarti membatasi dirinya aja. Betul. Ya itu nggak harus nunggu terlanjur juga kan, kita sudah harus membatasi diri ya sama Iya lawan jenis. benar. Itu sewajarnya aja. Jadi kalau kerja bukan terus dipanggil terus nggak mau nengok. Ya, biasa saja. Biasa saja. Karena satu kerja ya dipanggil nengok ada kerjaan apa. Ini aku bacain pertanyaan dari kolom chat nih Kak. Kayaknya pertanyaannya bagus. Dari Kak Irena Sinta. Kak, izin bertanya, apakah dosa pacaran kita akan terhapus jika kita menikah dengan orang yang
pacaran sama kita. Dosa pacarannya terhapus dengan Jadi misalkan kita kan sebelumnya pacaran nih. Nah, dosa sebelum kita menikah itu apakah akan terhapus jika kita menikah dengan orang yang saat ini pacaran sama kita gitu. Ya, paham. Ya, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terkait dosa yang sudah tercatat itu sudah tercatat. Ya, sudah tercatat. Terkait nanti Allah ampuni segala macam, itu atas kehendak Allah. Ya Allah alam. Makanya kalau memang sudah tadinya pacaran, terus habis itu menikah, nah setelah menikah sama-sama taubat, ya apa namanya, taubat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dosa kita ya sudah ada di catatannya, tidak terus semua hilang gitu. Ya, tapi wawalam ya, setahu saya penjelasan terkait dosa seperti itu, yang sudah ada itu tetap akan tercatat ya. Terkait nanti diampuni atau tidak, nah itu atas kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga apa namanya cara kita untuk benar-benar taubat gitu. Karena sedikit saya sampaikan ya Mbak Atin ya, taubat itu syaratnya ada 4 ya, tapi sekarang saya sampaikan 5. Syarat taubat nasuha itu saya sampaikan 5. Yang pertama, ya ini berdasarkan para ulama ya, bukan menurut saya. Yang pertama adalah berhenti dari maksiat. Yang kedua, bertekad menyesali apa yang dilakukan. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali selamanya. Ya. Yang keempat, kalau dosa itu berhubungan dengan dengan hak-hak orang lain, maka diselesaikan. Utang ya dibayar gitu. Dan yang kelima, semua yang kita lakukan harus ikhlas. Harus ikhlas. Saya kasih contoh, ada orang minum khamar ya. Kemudian dia tobat, dia berhenti minum khamar. Kemudian dia menyesali nggak minum khamar. Kemudian dia nggak mau minum khamar lagi selamanya, ya. Kemudian dia juga sudah membayar hutang-hutang orang yang dizolimi. Tapi pas ditanya, kamu kenapa berhenti dari ngerokok? Dari minum khamar? Saya ini anak udah mau sekolah, biayanya mahal. Jadi saya kalau buat mabuk ini uangnya nggak cukup. Nah itu nggak ikhlas namanya. Itu nggak sah tobat. Nah, itu yang dilakukan oleh teman-teman yang setelah pernah pacaran atau habis pacaran nikah itu tadi, ya, untuk benar-benar tobat dari dosanya. Alam. Masya Allah. Jadi tetap berhusnudzon dengan Allah ya, kalau misalnya Allah itu maha penerima taubat kita gitu, mau dosa kita sebesar gunung itu insya Allah akan diampuni asal kita sebenar-benarnya taubat. Ya, alhamdulillah ya udah terjawab pertanyaan dari teman-teman. Karena waktunya terbatas, mohon maaf, nanti yang ingin bertanya bisa di grup Jovisa dan bisa mungkin diajukan pertanyaannya di Jovisa Talk berikutnya. Ya, Mas, sebagai kata penutup atau bisa nanti ditutup dengan doa dipimpin oleh Mas Bagas? Boleh. Ya. Ya, ini apa? Kata penutup dulu ya. Ya, kata penutup dulu. Ya, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berusaha dengan sekuat tenaga ya, untuk lepas dari fitnah lawan jenis, karena itu fitnah yang sangat besar. Dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha keras untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan jalannya. Ya, maka perbanyak lagi manfaat-manfaat ya. Hidupkan lagi hal-hal yang mungkin di Ramadan kita sudah lupa, hidupkan lagi sekarang. Ya, sholat malam, ya zikir, segala macam, hidupkan lagi. Pokoknya berusaha untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah mudahkan. Mau nikah nanti Allah mudahkan kapan waktunya nikah. Ya. Kapan waktunya nikah Allah tahu lagi. Makanya perbanyak dan dekatkan diri dengan Al-Qur'an. Karena tidak ada obat, sebaik-baik obat adalah Al-Qur'an. Ya, sebaik-baik obat adalah Al-Qur'an. Ketika galau, jadikan Al-Qur'an adalah tempat healingku. Ya. Al-Qur'an adalah sahabatku, Al-Quran ada tempat healing, Al-Quran ada tempatku bersedih-sedih. Silakan dibuka Al-Quran. Insya Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Mungkin itu, kemudian mari kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau, mudahkanlah kami untuk selalu mengingat Engkau, dan jauhkanlah kami dari penyakit-penyakit al-ish, jauhkanlah kami dari cinta-cinta yang palsu, dan mudahkanlah kami untuk mendapatkan jodoh yang mana terbaik untukmu, yang mana jodoh itu akan mengantarkan kami kepada ibadah-ibadah yang lebih baik lagi. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Ya Allah, dengarkanlah doa-doa kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati-hati kami kepada kesesatan, kepada kemaksiatan, setelah Engkau berikan kepada kami hidayah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Kak Bagas atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga ilmu yang Kak Bagas berikan kepada kita malam ini kelak menjadi amal jariah untuk Kak Bagas dan keluarga juga. Saya dan Sobat Jovisa yang mengikuti Jovisa Talk malam ini senantiasa bisa mengamalkan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Amin, Allahumma amin. Ya, teman-teman, kita dokumentasi dulu ya. Bisa dibuka kameranya. Dokumentasi dipandu oleh Kak Ilham. Oke. Ayo, on cam. Ya, teman-teman, dibuka kameranya ya. Oke, yang pertama. Satu, dua, tiga. Tunggu sebentar. Nah, slide kedua. Satu, dua, tiga. Tunggu sebentar. Oke, Kak Atin. Ya, terima kasih Kak Ilham. Teman-teman jangan lupa ya di follow Instagramnya Kak Bagas @bagasrais.r. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut ke Kak Bagas atau mau ditanyakan lebih lanjut tadi yang masih ngegantung materinya bisa langsung di follow Instagramnya. Oke, sekian dari aku pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari Atin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kak Bagas. Terima kasih teman-teman semuanya.